cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Reformasi kalau belum dengerin cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati Cerita Reformasi Terkini. Hanya dicermati. Lumayan ya, nggak fales ya. Baik, terima kasih tim kru yang sudah menghangatkan dan menyemarakan episode podcast Cermati kali ini. Kawan pajak, podcast Cermati selalu menghadirkan narasumber istimewa yang akan memberikan informasi dan insight seputar perpajakan. Podcast Cermati telah memasuki episode ke-8. Nah, bagi kawan pajak yang belum menyaksikan, yang terlewat, atau yang mau menyimak kembali podcast Cermati episode sebelumnya, langsung saja meluncur ke YouTube Ditjen Pajak RI. Baik kawan pajak, sebelum kita berbincang dengan narasumber istimewa kita pada episode kali ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu Kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong.
Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati Cerita Reformasi Terkini. Dan pada kesempatan kali ini, Cermati menghadirkan narasumber yang istimewa yang tentunya kawan pajak sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah sosok yang kerap kali muncul di publik untuk menyampaikan informasi dan juga kebijakan Direktorat Jenderal Pajak serta menjawab isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Narasumber kita dalam podcast Cermati episode kali ini adalah Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Neil Maldrinor. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi ya Selamat Pak. pagi. Selamat datang Bapak di podcast Cermati. Kawan pajak, Bapak Neil Maldrinor adalah sosok yang menyukai senja dan fotografi. Suka kopi juga Pak? Kopi suka juga. Suka juga. Hari ini sudah ngopi Pak? Boleh kalau ada. Boleh, tim kru. Baik, kawan pajak, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Neil Maldrinor seputar isu yang sering sekali kita bincangkan di awal tahun. Nah, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Rima. Alhamdulillah baik. Ya, Di Rima awal gimana tahun, kabarnya? alhamdulillah luar biasa baik Pak. Apalagi saat ini saya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung nih dengan Bapak Direktur. Baik, Bapak awal tahun semakin sibuk ya Pak kayaknya Pak? Ya ini awal tahun kita udah mulai sibuk lagi gitu. Ya, kira-kira agenda di awal tahun ini lapor SPT? Benar, jadi untuk kita agenda di awal tahun ini kita bagaimana mengkampanyekan kembali, mengingatkan untuk masyarakat, teman-teman wajib pajak untuk bisa melaporkan SPT tepat waktu. Nah, kalau lapor SPT Pak, DJP ini kan senantiasa berinovasi ya Pak, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Dengan lapor SPT melalui e-filing. Nah, boleh dong Pak dijelaskan e-filing itu seperti apa sih Pak? Baik, Rima. Jadi sebetulnya e-filing ini adalah salah satu cara ya. Salah satu cara bagaimana kita menyampaikan SPT. Ya, caranya itu adalah melalui dengan cara elektronik gitu ya. Nah, jadi ini bisa secara daring ya maupun dan real time gitu. Jadi kita langsung dengan cara elektronik ini kita bisa daring dan real time ya. Ini bisa kita lakukan melalui internet ya, di website kita atau di laman kita. Mungkin teman-teman juga ada yang masih belum tahu, pajak.go.id ya, jadi www.pajak.go.id ya. Jadi ini bisa untuk menyampaikan SPT tahunan secara online, yaitu melalui e-filing. Iya. Gitu, ya. Berarti wajib pajak ini bisa melaporkan SPT di mana saja, kapan saja ya Pak, dengan adanya e-filing. Nah, tapi untuk elektronik ini ya, karena ini sistemnya elektronik, tentunya wajib pajak harus memiliki dulu yang namanya EFIN. EFIN, apa itu Pak? EFIN ini EFIN, Pak? singkatan dari Electronic Filing Identification Number atau gampangnya ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, untuk diberikan kepada wajib pajak. Untuk wajib pajak Setiap kali kita mau lapor SPT atau sekali saja Pak, seumur hidup gitu Pak? ya, sebetulnya EFIN ini diberikan sekali saja gitu ya. Sekali Ya, saja. Jadi untuk orang pribadi ini nanti dapat mengajukan permohonan EFIN-nya ya ke kantor pelayanan pajak ya yang terdekat dengan lokasi wajib pajak ya. Nah, sedangkan untuk wajib pajak perusahaan atau badan ini harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN atau mendapatkan EFIN di KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Terdaftar, baik. Jadi semakin mudah lapor SPT, nggak perlu menunda lagi. Benar. Dan sekarang udah nggak zaman ya Pak untuk Iya. lapor SPT antri di Aduh, loket udah nggak deh. KPP Iya, kantor itu pajak. Udah puluhan tahun sih. Jadi kita nggak punya banyak-banyak nomor ya, wajib pajak tidak perlu mendaftarkan lagi registrasi NPWP gitu, karena dia sudah punya NIK gitu. Nah, nanti diarahkan dengan NIK ini yang sudah ada di nomor KTP kita masing-masing
ini adalah nomor yang resmi untuk melakukan pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak gitu. Iya, jadi wajib pajak, kawan pajak nggak perlu ngapalin banyak angka-angka ya Pak, Betul. terlalu banyak nomor, cukup Betul. NIK karena nanti NPWP juga akan menggunakan NIK begitu. Nah Pak, terkait implementasi NIK ini, banyak masyarakat yang curhat gitu ya Pak dan mempertanyakan kalau implementasi NIK jadi masyarakat yang baru punya NIK udah otomatis wajib bayar pajak atau gimana Pak? Malah ada bayi baru lahir dapat NIK langsung bayar pajak. Nah ini gimana Pak? Boleh dijelaskan kepada kawan pajak Pak? Jadi gini, tadi di awal mungkin gunanya NIK itu adalah kan nomor ya, nomor untuk kita membayar pajak, melaporkan pajak. Nah jadi kalau orang punya NIK, apakah otomatis dia pasti bayar pajak? Saya bisa jawab tidak. Tidak wajib. Ya. Jadi belum tentu dia harus bayar pajak. Kenapa? Karena bayar pajak itu ada syarat-syaratnya tersendiri gitu. Apa saja Pak syaratnya? Dia dewasa ya, secara umur sesuai dengan undang-undang diatur. Kemudian dia punya penghasilan yang menjadi objek pajak gitu ya. Nah, kalau dia punya NIK, dia dewasa, kemudian dia punya penghasilan, itu pun penghasilannya misalnya di bawah penghasilan tidak kena pajak misalnya, itu ya nggak bayar pajak gitu. Jadi NIK belum tentu harus bayar pajak. Jadi nggak benar tuh yang diributkan tuh. Diberitakan keliru ya, kurang tepat ya. Jadi artinya bayi yang baru lahir punya NIK ya tidak bisa membayar pajak, tidak wajib membayar pajak karena ada persyaratan tadi ya Pak, dewasa menurut undang-undang, kemudian ada penghasilan. Dan itu pun penghasilan kalau di atas PTKP ya Pak. Di atas PTKP. Kalau di bawah PTKP tentunya tidak. Baik. Jadi kawan pajak ingat, walaupun implementasi NIK tetapi tidak semua masyarakat yang mempunyai NIK menjadi wajib bayar pajak, tergantung ya, ada syarat subjektif dan objektif tadi. Baik Pak Direktur. Nah masih seputar pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini. Nah kan dilakukan secara bertahap dan pemadanan NIK ini sudah berjalan ya Pak. Saat ini pun wajib pajak gimana nih Pak? Untuk implementasi ini apakah wajib pajak harus melakukan validasi atau bagaimana Pak? Nah ini sebenarnya mesti ini kebetulan saya jelaskan di sini ya. Jadi kemarin memang ada mengatakan bahwa ini kok NPWP, kenapa sih nggak orang pajak aja atau direktur jenderal pajak aja yang memvalidasi otomatis gitu ya Pak. Nah sebenarnya validasi ini pada hakikatnya tadi pemadanan atau melakukan updating gitu ya. Nah jadi kita juga sudah melakukan validasi, bukan berarti DJP tidak melakukan validasi ya. Nah tetapi ini kan dua nomor nih ya, dua nomor yang berbeda, tadinya NIK kemudian NPWP. Nah di antara dua nomor ini tadinya tidak connect ya. Nah ini sekarang kita mau konekkan, dia masing-masing ada informasinya. Misalnya di sini namanya Rima saja, ya di NIK-nya, di KTP-nya. Tapi dia sudah punya NPWP selama ini, namanya Rima Wulandari misalnya. Ya. Berbeda ya Pak, ada ini kan jadi ketidaksesuaian. berbeda nih, ketidaksesuaian. Nah ini harus dilakukan update. Nah jadi statusnya harus valid. Yang dimaksud validitas itu adalah statusnya harus valid, itu ini sama gitu antara NIK dengan NPWP-nya. Nah untuk mengupdate itu tentunya ya itu dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya, oleh wajib pajak. Secara mandiri ya Pak? Secara mandiri karena dia juga yang tahu, yang paling tahu ya. Nah kalau memang nanti di dalam proses validasinya itu sebetulnya nggak susah juga ya Rima ya. Jadi kita tinggal masuk ke situs itu lagi www.pajak.go.id ya. Nah ini wajib pajak di sana mengakses itu, kemudian bisa menginput NIK-nya ya untuk melakukan validasi. Nah untuk wajib pajak yang belum pernah mengakses ya ataupun ada kendala, ini bisa nanti menghubungi ya petugas DJP ya di kantor pajak terdekat ya, melalui kantor pajak, atau juga bisa mengirimkan email atau surat elektronik ya, dan juga bisa menghubungi kering pajak di 1500 200. Ya. Baik, sekarang mudah sekali ya Pak, banyak sekali saluran yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Baik Pak, ini masih seputar pemadanan NIK NPWP. Kira-kira apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak nih Pak? Nah,
Jadi yang perlu diperhatikan adalah, jadi yang pertama tadi yang sudah memiliki NPWP ini statusnya harus valid, ya. Nah, lalu ada kategori yang kedua, yang saat ini dia awalnya belum punya NPWP, terus kemudian dia sekarang mendaftarkan NPWP karena mungkin keperluan untuk kerja dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang mendaftarkan NPWP sampai dengan tanggal 31 Desember tahun ini 2023 ini akan tetap diberikan NPWP yang 15 digit. 15 digit. Ya. Nah, nanti ini akan dalam proses pendaftarannya, ini nanti akan langsung dilakukan validasi dengan NIK-nya. Ya gitu. Nah, ini bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember 2023. Oh, 2020. Sorry. Iya, baik. Jadi masih bisa digunakan dan terus dilakukan validasi ya Pak sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, lalu ada lagi juga yang misalnya dia bukan penduduk. Ya, bukan penduduk itu misalnya orang asing yang bekerja di sini, dia tidak memiliki KTP. Tidak punya NIK ya Pak? Ya, tidak punya NIK kan, gitu ya. Dia bukan penduduk Indonesia. Nah, ini kalau dia belum memiliki NPWP, nanti NPWP lamanya itu akan ditambahkan angka 0 di depannya, sehingga nanti dia akan menjadi 16 digit. 16 digit. Gitu, ya. Nah, ini untuk yang bukan penduduk, orang pribadi yang bukan penduduk. Nah, kemudian ada juga wajib pajak ya, badan ataupun instansi pemerintah ya. Nah, ini juga dia akan sama gitu dengan status orang pribadi yang bukan penduduk. Ya, jadi nanti dia akan ditambahkan angka 0 di depannya gitu. Nah, kemudian ada juga nih yang selama ini NPWP-nya ganda. Nah, itu Pak bagaimana Pak? Jadi dia terdaftar di lebih dari satu NPWP. Ya, mungkin pada waktu itu dia masih di daerah, sekolahnya di daerah, dia kuliah, terus dia kerja di sana sebentar, dia bikin NPWP, pindah ke satu kota yang lain, mendaftarkan NPWP juga NPWP lagi. Nah, ini bisa terjadi gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini kami menyarankan untuk bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP salah satunya. Gitu. Ya, jadi cukup satu NPWP saja ya Pak. Karena nanti kan juga nomor NIK nggak ada 2. Iya betul sekali. Jadi NIK 1 dan kita gunakan juga satu nomor saja. Gitu. Baik kawan pajak, sebelum kita beralih dan diskusi pada topik yang berikutnya, kita akan mengikuti segmen penyuluh menjawab yang akan disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Banten. Baik, silakan kepada Bapak Dedi Kusnadi dipandu oleh Nadia. Silakan. Terima kasih banyak Studio 1, Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini kita berada di Kota Serang, tepatnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, bersama dengan saya Nadia Firdausi dan saya Dedi Kusnadi. Dan pada hari ini luar biasa sekali saya akan mengobrol dengan Bapak Dedi Kusnadi, dan tentunya kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di sini dari teman-teman dan kawan pajak sekalian di segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Nah, kita langsung aja menginjak ke pertanyaan pertama dari kawan pajak, di mana pada segmen kali ini kita akan membahas tentang topik peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang katanya diganti dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, apakah ada perubahan kriteria subjek pajak? Ya, baik kawan pajak sekalian. PP 55 itu sebenarnya tidak merubah PP 23. Jadi muatan PP 23 diambil semuanya ke PP 55, hanya ditambahkan ya. Pertama, penambahan subjek pajak. Ya, karena sekarang berkembang model perusahaan yang baru, salah satunya PP perorangan. Nah, itu yang baru ya. Kemudian yang berikutnya ada BUMDes. Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesma istilahnya gitu ya. Baru ya, lucu ya, baru dengar ya. Iya, saya baru dengar ini. Karena baru, ini
kita diatur itu, ya diatur supaya mereka juga bisa menggunakan tarif yang UMKM. Seperti itu. Oke. Nah, selain ada penambahan subjek pajak, betul. Apakah ada perubahan-perubahan lainnya, Pak? Perubahan lainnya tidak ada, ya. Jadi kawan pajak sekalian, untuk batasan omset tetap 4,8 miliar. Masih sama ya? Masih sama, 4,8. Jadi kawan pajak yang punya usaha, yang sekarang mendirikan PT perorangan, dia omsetnya belum sampai 4,8 miliar, bisa menggunakan skema ini. Seperti itu. Nah, tadi memang tidak ada perubahan signifikan dari PP 23. Mohon maaf, di sini saya mengucapnya PP, saya singkat ya. PP 23 menjadi PP 55 ini selain penambahan subjek pajak, yaitu adanya BUMDes atau BUMDesma dan pertambahan PT orang pribadi. Oke, mungkin langsung aja kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya tentang batas waktu penggunaannya, Pak. Langsung. Karena yang ditambahkan hanya PT perorangan dan BUMDes dan BUMDesma, jadi yang diatur, yang ditambahkan cuma itu, Nadia. Jadi mereka masuk kelompok yang penggunaan 4 tahun. Berarti ya, istilahnya 4 tahun pengelompokan lagi ya, Pak, ya, atas penambahan subjek pajak itu. Jadi spesialnya dia berbentuk PT, dia perorangan, tapi dia tidak ikut skema yang 3 tahun. Tapi dia ngikut yang skema 4 tahun ya, karena dia perorangan gitu. Walaupun bentuknya PT perorangan, tapi dia mengikuti skema yang 4 tahun. Kalau PT kan 3 tahun kan betul, ya. Pak. Wah, mungkin penghitungan jangka waktu itu dihitung sejak kapan, Pak? Untuk dihitungnya kawan pajak sekalian, itu untuk WP lama sejak dia terdaftar. Ya, untuk WP baru sejak peraturan ini ditetapkan. Ya, berarti 2022 kan? Benar sekali. Nah, tadi kita sudah membahas tentang subjek pajak serta jangka waktu atau batas waktu penggunaannya. Sekarang kita membahas tentang objek pajaknya. Apakah ada perubahan? Ya, itu masih ruang lingkup PP 23 yang diangkat ke PP 45. Jadi ruang lingkupnya untuk omset adalah peredaran usaha 1 tahun, ya dihitungnya 1 tahun loh ya, jangan setengah tahun ya. 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Masih tetap itu. Masih tetap sama ya. Oke. Untuk objek pajak tidak jauh berbeda dari PP sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kita sudah membahas tentang objek dan subjek serta batas waktu penggunaannya. Nah, apakah ada pengecualian untuk UMKM yang tidak dikenakan pajak penghasilan UMKM? Nah, ini yang spesial. Oke, ini apa spesial, itu? ini kayak martabak ya. Ini bawaan muatan dari UU HPP sebenarnya. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Di Undang-Undang HPP itu disebutkan di situ wajib pajak usahawan orang pribadi yang omsetnya tidak melebihi maksud saya omsetnya sampai dengan 500 juta. Sampai dengan ya 500 batasnya juta tidak dikenakan pajak. Gitu. Jadi itu muatan dari UU HPP yang dimasukkan ke dalam PP 55. Berarti jadi memang tegaskan lagi tuh. Menggabungkan ya Pak ya antara PP 23 dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu untuk disesuaikan dengan adanya mungkin perubahan teman-teman wajib pajak atau kawan pajak yang usahanya semakin lama semakin maju seperti itu. Ini juga sebenarnya spesial Nadia, spesial ya. Jadi memang pemerintah menginginkan UMKM ini maju ya. Mereka diberikan, kalau di WP orang pribadi karyawan itu kan dapat PTKP ya. Betul Pak. Nah mereka dulu tidak dapat PTKP tuh. Nah sekarang PTKP-nya adalah 500 juta. Jadi sebenarnya 500 juta itu PTKP seperti PTKP gitu. Kita anggap di sini seolah ini menjadi PTKP-nya. Jadi, luar biasa kalau sekali, omsetnya menarik. sampai 500 juta belum kena pajak tuh. Nanti sisanya yang kena pajak. Gitu. Luar biasa, menarik sekali ya teman-teman sekalian. Oke, tadi sudah dibahas pengecualiannya untuk wajib pajak UMKM yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, mungkin bagaimana nih cara menghitung pajak penghasilan bagi UMKM yang
kita bahas hari ini? Nah, ini yang banyak pertanyaan kawan pajak sekalian. Itu ada pertanyaan langsung ke saya nih sebagai penyuluh nih, Pak. Pastinya ya, Pak. Itu diskon yang 500 juta itu apakah dihitung omset 1 tahun kemudian dikurangi 500 atau 500 juta itu dibagi 12 jadi dikurangi per bulan? Sebenarnya tidak seperti itu, kawan pajak sekalian ya. Jadi omset 500 itu akumulasi. Ya, akumulasi misalkan Januari 100 juta, Februari 100 juta sampai Mei 500 juta. Oke, berarti akumulasi dari bulan Januari sampai Februari, Mei sudah 500 juta. Nah, nanti baru bulan Juni baru kena pajak. Baru kena pajak UMKM yang 5% itu. Iya. Wah. Jadi bukan dikurangkan dulu ya, atau diakumulasi 1 tahun terus dikurangkan 500, nggak seperti itu. Wah, Ya. kalau yang tahun mohon maaf, kalau untuk peraturan pemerintah nomor 23 sebelumnya gimana, Pak? Sama ya? Sama, hanya ini lebih dijelaskan lagi. Oke. Iya. Mungkin lebih Jadi jangan salah ya kawan pajak ya. Oh, luar biasa sekali, menarik ya kawan pajak sekalian. Di sini juga ternyata di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ini pemerintah sekali lagi menjelaskan penjabaran bagaimana cara menghitung pajak penghasilannya bagi wajib pajak UMKM. Luar biasa sekali. Oke, itu tadi merupakan beberapa pertanyaan dari kawan pajak. Nah, mungkin Bapak sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, mungkin Bapak ingin merangkum apa perbedaan atau apakah ada perubahan dari PP 23 ke PP 55 ini? Ya, baik kawan pajak sekalian, secara muatan itu PP 23 tidak mengalami perubahan di PP 55. Hanya ada penambahan karena di situ ada dimasukkan subjek pajak baru, yaitu pertama PT orang pribadi, kemudian yang kedua BUMDes dan BUMDesma. Ya, itu. Kemudian karena dia ditambahkan, dia diatur lagi mengenai penggunaannya ya. Berapa lama dia boleh pakai tarif ini? Nah, untuk PT orang pribadi 4 tahun, untuk BUMDes dan BUMDesma 4 tahun juga. Jadi tidak mengikut yang PT biasa. Ya, PT biasa kan 3 tahun ya. Kali ini 4 tahun. Itu wajib pajak. Kawan pajak sekalian, jangan salah ya. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Pemerintah memberikan tenggang waktu untuk belajar. Mudah-mudahan kawan pajak sekalian usahanya maju. Ketika maju, nanti masuk ke tarif biasa, tarif umum ya. Jadi ini adalah sebenarnya seperti subsidi dari pemerintah ya untuk menyokong UMKM agar maju. Luar biasa sekali ya kawan pajak sekalian. Memang harapan pemerintah untuk bangsanya dan masyarakatnya itu memang sangat besar ya. Terutama untuk memajukan usaha, terutama UMKM yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali Pak Dedi. Nah, itu tadi kawan pajak sekalian, seluruh pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Deddy Kusnadi di segmen dan di topik hari ini, yaitu perubahan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang telah dicabut dan dirubah ke peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 kali ini. Dan mungkin itu saja Pak Deddy ya untuk kegiatan kita kali ini, untuk topik perbincangan kita kali ini. Dan langsung saja kita kembalikan ke Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan saya Nadia dan saya Deddy Kusnadi. Sampai jumpa di segmen penyuluh menjawab berikutnya. Dadah. Semuanya ada, hanya dicermati. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah
Benar! NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, selamat datang kembali di podcast Cermati. Terima kasih Pak Dedi dan juga Nadia yang sudah memandu dan juga menjawab pertanyaan dari kawan pajak di segmen Penyuluh Menjawab. Dan masih bersama saya, Rima Budiarti, bersama narasumber istimewa kita, Bapak Neil Maldrinur. Tepuk tangannya Maria. Oke. Jangan pelit-pelit dong ya. Baik kawan pajak, tadi kita sudah mengupas mengenai e-filing dan juga pemadanan NIK NPWP ya. Masih ada waktu saat ini untuk lapor SPT sampai kapan Pak? Jadi lapor SPT itu kalau untuk SPT orang pribadi, batas waktu pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Untuk orang pribadi? Kalau untuk wajib pajak badan ataupun perusahaan, ini sampai dengan tanggal 30 April. 30 April. Baik, perlu dicatat ya kawan pajak, untuk lapor SPT tidak perlu menunggu sampai 31 Maret untuk orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan, tapi bisa dilakukan mulai dari 1 Januari. Jadi lebih sebetulnya awal itu lebih batas nyaman. akhir sebetulnya. Batas akhir ya. Jadi mari kita biasakan untuk lapor lebih awal, lebih nyaman. Mulai dari tanggal 1 Januari sudah bisa lapor. Hari ini pun sudah bisa lapor hanya dengan menggunakan gadget ya Pak, ya e-filing, baik itu di laptop maupun di gawai seperti itu. Sangat mudah, bisa di mana saja. Dan saya pun juga sudah lapor SPT Pak. Oh udah ya, Rima udah lapor SPT? Sudah lapor SPT. Nah lebih awal, lebih nyaman. Hanya dengan HP saja. Terima kasih. Di www.pajak.go.id kemudian kita laporkan SPT dan sudah mendapatkan BPS di email masing-masing. Mudah bukan? Baik kan pajak, lapor hari ini juga. Nah Pak Neil, tadi kan kita sudah membahas mengenai lapor SPT dan juga validasi. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apabila kawan pajak belum melakukan validasi NIK, apa bisa Pak lapor SPT? Jadi begini, ini banyak pertanyaan seperti ini ya. Pak, saya belum melakukan validasi untuk yang SPT tahunan tahun 2022 yang masuknya di 2023 ini bisa saya laporkan nggak? Bisa ya. Ya, hanya saja ya untuk kenyamanan administrasi kami menghimbau gitu. Kami menghimbau lebih baik dilakukan pelaporan ini setelah dilakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Pemadanan NIK dengan NPWP tadi gitu ya. Nah ini kenapa? Agar wajib pajak dapat menikmati kenyamanan akses terhadap semua yang ada di layanan yang ada di website kita gitu di djponlinepajak.go.id. Iya, artinya masih bisa walaupun belum validasi, tapi dengan catatan ya Pak. Iya, kami mengimbau untuk ya lebih baik validasi dulu gitu. Validasi sampai dengan Desember 2023 untuk mendapatkan kemudahan layanan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jangan lupa selain lapor SPT hari ini, validasi NIK melalui www.pajak.go.id begitu. Baik, Bapak tadi kan sudah disampaikan batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi sampai 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan sampai 30 April. Nah pastinya ini kan salah satu kewajiban wajib pajak ya Pak, lapor SPT. Di balik kewajiban kalau kawan pajak tidak memenuhi kewajibannya nih Pak, ada konsekuensinya nggak sih Pak? Nah, jadi konsekuensi tentunya ada ya, karena ini diatur oleh undang-undang ya. Jadi dalam jangka waktu misalnya tadi untuk orang pribadi sampai dengan tanggal 31 Maret, mulai 1 Januari ya, sampai dengan 31 Maret SPT-nya belum dimasukkan ya, maka sesuai dengan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan ya, nah ini dikenakan sanksi sebesar 100.000 untuk orang pribadi. Orang pribadi. Ya. Nah sementara untuk wajib pajak badan ya,
ini dikenakan sebesar 1 juta. 1 juta untuk wajib pajak badan. Ini lumayan loh. Jadi Iya. mendingan tepat waktu, 100 ribunya bisa buat beli kopi kan gitu. Iya, ngopi ya Pak. Iya, ngopi, beli pulsa ya kan. Beli pulsa, beli ngopi sayang, sambil 100 roti ya Pak ya, ribunya. sayang Iya. sekali 100 ribu. Jadi lapor hari ini dan jangan sampai 100 ribu melayang ya Pak. Iya. Baik Pak, nah tadi kan terkait konsekuensi ya Pak apabila kawan pajak tidak lapor tepat waktu. Ya ingat tepat waktu sebelum 31 Maret 2023 untuk orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. Nah kalau sampai sekarang nih Pak, kira-kira sudah berapa banyak sih Pak kawan pajak yang lapor? Coba saya cek dulu ya. Sampai ini ada. Jadi sampai dengan kemarin ya, kemarin malam itu untuk SPT orang pribadi ini sudah mencapai 2.228. 2.200.000. Ya, 28.000 itu untuk orang pribadi. Kemudian untuk badan wajib pajak badan ini ada 84.500. 84.500 wajib Iya. pajak badan yang sudah lapor SPT Yang sudah lapor per tanggal 6 tanggal 6 Februari. Iya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun lalu Pak bagaimana ini Pak? Nah ini alhamdulillah ada peningkatan ya kalau dalam periode yang sama ya. Untuk tahun ini ada peningkatan untuk orang pribadinya itu sebesar 36%. 36%. Iya. Sampai dalam periode yang sama sama sampai dengan tanggal 6 Februari ya. Nah untuk SPT badannya ini ada peningkatan sebesar 29%. 29%. Artinya ini lebih baik ya Pak daripada Lebih baik. tahun lalu ya Pak. Alhamdulillah lebih baik. Jadi kelihatannya ini ada peningkatan awareness dari masyarakat gitu ya. Iya. Dari para sahabat pajak, teman pajak untuk secara lebih Lapor SPT lebih awal lebih Iya, nyaman. Nah, itu tadi kawan pajak. Jadi hari ini juga lapor SPT. Sekarang ya sambil menyimak podcast Cermati, sambil browsing dan meluncur di www.pajak.go.id, lapor SPT lebih awal lebih nyaman. Tim kru? Lebih awal, lebih nyaman ya. Nah, daripada uang denda 100.000 tadi melayang ya Pak, Benar. kita harus keluarkan untuk bayar denda karena tidak lapor SPT. Nah, itu Iya. kalau 1 tahun ya Pak. Kalau tidak lapor SPT-nya 2 tahun, 3 tahun tinggal dikalikan saja ya Pak dengan denda untuk Ya, orang kalau pribadi. ada 1 tahun, 2 tahun, ada 1 tahun pajak, 2 tahun pajak, 3 tahun pajak ya. Setiap tahun pajak ini 100.000. 100.000 untuk keterlambatannya. orang pribadi. Baik, dan wajib pajak badan 1 juta. Nah, itu perlu dicatat ya kawan pajak, mending dibuat ngopi sambil lapor SPT di mana saja kapan saja melalui e-filing. Baik. Nah, Pak Direktur, boleh nih Pak diceritakan kepada kawan pajak tips-tips kenapa sih kawan pajak ini harus lapor lebih awal lebih nyaman? Kemudahan apa sih yang akan didapatkan kalau lapor lebih awal lebih nyaman itu Pak? Nah, jadi begini Mbak Rima ya, sahabat pajak ya. Jadi kalau kita lihat nih sebelum ada e-filing ya, misalnya sebelum ada e-filing beberapa tahun yang lalu, itu kalau ketika mau mendekati tanggal 31 Maret itu, walaupun di teman-teman di pajak sudah membuat tenda dan sebagainya ya, Sampai membuat tenda ya Pak? itu padat sekali di KPP itu. Ya orang mau melaporkan SPT, antriannya mengular sampai ke jalanan gitu ya. Nah, ini beberapa tahun terakhir dengan adanya e-filing ya, memang di KPP sepi gitu Iya, ya, nggak karena- terjadi penumpukan itu lagi karena orang sudah menggunakan elektronik gitu, menggunakan e-filing bisa di mana saja. Nah, namun demikian ya, karena ini kan kita bicara jaringan ya. Iya. Kalau sudah bicara elektronik, bicara e-filing, ini bicara jaringan. Nah, belum lagi ada rekan-rekan bisa mengerjakannya, mungkin dia ada di dalam satu area yang jaringannya tidak terlalu kuat dan Iya. sebagainya. Nah, ini biasanya kalau sudah mau mendekati tanggal 31 Maret, Iya. yang mau melaporkan melalui elektronik ini kan juga berbondong-bondong banyak gitu. Iya, langsung berbondong-bondong Iya, ya Pak. sehingga kadang-kadang terjadi perlambatan atau ketidaknyamanan gitu Iya. ketika melaporkan melalui elektronik. Nah, jadi makanya itu sebaiknya nih waktunya masih panjang ya sudah seawal mungkin kita bisa lakukan. Jadi kita nggak menemukan problematika masalah jaringan penuh tadi. Baik, kawan pajak yang mau lapor SPT lebih nyaman,
Jangan tunggu sampai batas akhir waktu penyampaian SPT 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Karena lapor SPT bisa dilakukan sejak tanggal 1 Januari. Jadi kawan pajak sebelum pergi healing-healing ya di akhir Maret atau April, lapor SPT dulu biar nanti healingnya lebih tenang. Lapor sekarang melalui e-filing. Baik kawan pajak, mungkin sebelum kita akhiri diskusi ini, mungkin Bapak Direktur boleh bisa disampaikan closing statement kepada kawan pajak, Pak. Oke. Jadi untuk teman pajak ya, para wajib pajak, pada masyarakat, kami di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak akan pernah bosan-bosan ya mengingatkan kepada teman-teman semua. Yang pertama tentunya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan ya, yang tadi batasnya ada terakhir 31 Maret untuk orang pribadi, tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Nah, tapi kemudian kami mengingatkan ini sudah dengan berbagai macam saluran ya. Kita di media sosial, melalui podcast-podcast seperti ini, kita juga mengirimkan surat elektronik, email dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ya, lebih baik begini, saya mau kasih sedikit tips gitu ya. Itu kan tadi sudah disampaikan, kalau kita sampai terlambat, kita mepet-mepet, kemudian nanti jaringannya penuh, akhirnya terlambat. Terlambat kita kena 100.000 ya. Mendingan gini, 100.000-nya sekarang dibeliin kopi ya. Cari tempat kafe atau tempat ngopi yang ada wifi-nya. Ya, bagus wifi-nya. Kita ngopi sambil ngerjain lapor SPT. Lebih enak gitu. Iya. Kalau ada pertanyaan juga bisa secara online ya Pak. Betul. Ditanyakan di ya, Kering Pajak. Di Kering Pajak 1.500-200 ini bisa juga ditanyakan secara online. Iya, baik. Kawan pajak jangan lupa lapor SPT hari ini juga, sekarang juga. Dan satu lagi jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK NPWP melalui www.pajak.go.id. Hanya kurang dari 5 menit saja semua kewajiban sudah beres ya Pak. Sudah lega. Yang mau healing silakan. Gitu. Baik kawan pajak, Pak Direktur, terima kasih atas diskusinya pada episode podcast Cermati kali ini. Ini luar biasa sekali, memberikan pemahaman kepada seluruh kawan pajak dan juga memberikan awareness kepada kawan pajak perlunya lapor SPT tahunan, dan jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK NPWP melalui www.pajak.go.id. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur sudah meluangkan waktu. Baik kawan pajak, terus ikuti podcast Cermati di episode selanjutnya. Saya Rima Budiarti beserta tim kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa hanya di Cermati. Oke. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti.